warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan tentang Raja Namrud tadi, Ibrahim. Kita lihat dalam surat Asy-Syura itu, mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW diutus di zaman yang berbeda, tapi tugasnya sama. An-Aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Yang menarik Ibrahim ini, tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Artinya ini ajakan jamak kepada orang-orang yang mengikuti dia seharusnya. Orang banyak. Kalau kalian menegakkan agama ya jangan berpecah belah. Tapi uniknya dia sendirian. Dia hanya sendiri tapi perintahnya sama. Kemudian yang pertama, kemudian yang selanjutnya di masa pemerintahan Raja Namrud itu seperti yang dijelaskan tadi, masyarakat di zaman itu kehidupannya sangat terjamin, kemudian sangat makmur. Artinya semua kebutuhan penduduk negeri itu tercukupi, sampai kemudian mereka merasa nyaman. Artinya tidak ada seorang pun yang merasa menderita hidupnya, sejahtera gitu. Sampai kemudian Ibrahim diutus, lalu dia berdakwah, mengajak kepada iman. Tidak ada satu orang pun yang mengikuti dia, karena masyarakat sudah merasa nyaman. Nah, jadi yang penjelasannya ini mohon dijelaskan. Ini contoh ini mungkin bagaimana agar menjadi pelajaran buat kita. Nah, tugasnya tetap An-Aqimuddin wa la tatafarraqu, tapi dia sendiri cuma sendirian, tidak ada seorang pun yang ikut. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Nabi Ibrahim itu sendirian berdakwah. Tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Sampai kapan? Sampai berhasil dakwahnya. Jadi sendirian sampai berhasil. Kapan berhasilnya? Ketika Namrud yang keroknya ini mati. Bagaimana matinya? Orang yang gagah perkasa itu, Allah kalau mau datangkan tentara yang hebat, ya, Nabi Ibrahim punya tentara yang hebat. Allah takdirkan dia punya tentara yang hebat, perang lawan Namrud yang apa namanya? Yang gagah perkasa itu. Wah, itu tinggi gengsinya. Artinya, wah, saya kalaupun kalah dengan lawan yang sepadan, wah, masih bangga dia, masih. Tapi Allah hinakan dia. Bagaimana Allah hinakan dia? Dimatikan dia oleh Allah itu dengan seekor lalat masuk ke hidungnya, lalat kecil itu masuk ke hidungnya, belurat, beranak pinak berurat, berjentik di dalam hidungnya itu, sampai di kepalanya itu grogoti oleh jentik-jentik lalat itu. Sampai kemudian apa? Dibenturkan kepalanya di batu-batu, di pohon-pohon sampai dia mati. Itulah cara Allah menghinakan dia. Ya. Begitu mati Namrud ini, maka barulah sadar umat ini bahwa kesejahteraan yang mereka rasakan sebenarnya itu adalah hanya kesejahteraan yang palsu saja. Mereka hidupnya mewah, senang, tentram, tapi tidak bahagia ternyata. Kenapa? Karena Allah tidak memberi kebahagiaan pada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada Allah. Pada zaman Nabi Ibrahim itu orang tidak menyembah Allah, maka mereka mencari sembahan-sembahan itu. Ada yang mencari matahari jadi sembahannya, ada yang bulan, gelisah. Sama kayak orang komunis di Cina itu, saking naluri mencari sembahan itu muncul dari mereka, sampai ada yang foto-foto anunya yang disembah itu, sampai ada yang macam-macam yang disembah karena tidak ada tuntunan, tapi kegelisahan itu tetap ada. Nah, begitu, tapi ada penghalang.
siapa? Namrud. Begitu mati sudah Namrud ini, maka orang-orang pun bebas beriman. Begitu bebas orang beriman, nggak ada tekanan-tekanan lagi dari Namrud. Ya, ndak ada iming-imingan lagi. Kalau kamu ikut Ibrahim, nanti kamu sengsara hidupmu. Tapi kalau kamu ikut saya nih, saya kasih duit, saya sejahterakan gitu deh. Jadi iming-iming yang banyak. Kalau Fir'aun ndak. Kalau kamu ikut Musa, saya potong lehermu, saya pancung kaki sama tanganmu, saya potong secara bersilangan. Kalau Namrud ndak. Beda caranya dia. Kalau kamu ikut kepada Nabi Ibrahim, pokoknya kamu nggak saya kasih duit, kamu akan menjadi sengsara, miskin, kamu nanti nggak bisa kaya. Kalau kamu ikut saya, wah ini gajimu setiap bulan kaya, kamu senang. Cara bujukannya begitu. Jadi Raja Namrud itu mengajak, menarik orang dengan iming-iming, dengan bujukan. Kalau Fir'aun memaksa orang dengan ancaman. Itu bedanya dia ya. Jadi dia sendiri sampai beriman, mati Namrud dan orang-orang beriman, maka banyaklah berimanlah semua. Beliaulah yang memimpin setelah matinya Namrud. Bukan kemudian mati Namrud mati Nabi Ibrahim, enggak. Mati Namrud, hilanglah kekuasaannya, maka umat ini tunduk kepada Nabi Ibrahim. Terus satu poin lagi yang kenapa dia disebut sendirian? Dia sendirian sampai kepada tujuan dakwahnya tercapai, itu dia sendirian. Sampai dimenangkan Allah itu dia sendirian. Jadi Allah ingin membuktikan ada seseorang yang dia berdakwah sendirian sampai menang sendirian. Kalau Nabi Musa masih ada pengikutnya, ya kan? Kalau Nabi Isa ada ansornya. Kalau Nabi Ibrahim sendiri. Tapi Nabi Musa juga ada pengikut-pengikutnya, bukan dengan pengikutnya itu dia menghancurkan Fir'aun, enggak. Ada pengikut-pengikutnya tapi enggak berdaya, dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai nyebrang laut. Bukan kemudian pengikut-pengikutnya nih hebat-hebat, kemudian dia, ayo kita hajar Fir'aun, Allahu Akbar, Fir'aunnya diceburin ke laut, enggak begitu. Iya, jadi para nabi itu menangnya itu bukan karena hebatnya, karena ditolong Allah. Ya. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Baik, silakan, masih ada pertanyaan lagi. Seperti